Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Milati. Eee, Sebagai dosen pembimbing KKP kita, kami dari kelompok KKP dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Stok Barang pada PT Karya Utama akan menjelaskan kembali tentang proyek kita. Di sini kita memiliki proyek untuk PT Karya Yura Utama untuk pengelolaan stok barang. Berikut aplikasinya, kita buka. Di sini untuk tampilan login seperti biasa kita memasukkan username dan password yang sudah ada. Untuk login admin sendiri itu hanya bisa diakses oleh eh, admin ya. Di sini sebagai admin gudang yang bisa login. Dan setelah kita login, tampilan awal yang ada itu menampilkan dari dashboard tentang barang yang masuk, barang yang keluar, total barang dan total penjualan yang terjadi. Kemudian pada menu master itu ada input data, transaksi, laporan, dan pengaturan. Kemudian untuk input data, pada input data itu ada input mitra. Pada input mitra ini, di sini untuk mendata dari mitra eh, yang terdaftar, jadi kayak pendataan mitra yang bermitra dengan kami. Dan di sini mitra itu adalah supplier yang yang udah berlangganan gitu. Jadi kayak si mitra itu bukan supplier, tapi dia customer yang udah terdata. Jadi kayak mitra itu lebih ke customer yang udah berlangganan, yang misal aja, untuk anggap aja ada kebutuhan tisu. Nah, tisu itu butuh mingguan untuk penyetokan barang. Nah, si mitra ini dia tanpa harus dia pesan, kita udah mengirimkan untuk tisu ini ke mitra ini setiap minggunya sesuai dengan yang biasanya dikirim. Kemudian untuk input data selanjutnya itu input supplier. Nah, di sini supplier itu lebih ke penyedia barang yang kita ambil. Jadi kayak kita ambil tisu, tisu apa sih? Kayak kita ambil tisu di Paseo ya. Jadi itu Paseo sebagai supplier untuk pengirim tisu. Kemudian pada input juga ada input customer. Nah, di sini customer itu dia random. Jadi setiap yang bertransaksi dengan kita itu sebagai customer. Bedanya dengan mitra, kalau customer itu siapapun yang bertransaksi itu sebagai customer, sedangkan kalau mitra dia udah berlangganan yang terjadwal untuk pengirimannya, dan ada apa ya, kayak udah kerjasama gitu. Kemudian pada input data juga ada input barang baru. Kalau di sini dia lebih ke pendataan barang baru yang belum pernah ke data, jadi di sini memasukkan barang baru. Anggap aja ada pengadaan barang seperti furnitur apa-apa yang sebelumnya belum ada. Kemudian kita tulis di sini untuk masuk ke database yang nantinya masuk ke data barang yang ada. Selanjutnya pada menu transaksi.
Di sini transaksi ada barang masuk. Barang masuk ini lebih ke, barang yang sebelumnya sudah terdaftar, yang tadi di-input barang baru yang udah ada, kemudian mengalami ada penyetokan barang. Nah, di sini didata dia untuk barang masuk. Jadi untuk pendataan barang yang masuk ke gudang. Kemudian ada request order. Di sini, sesuai permintaan Ibu pada, bimbingan sebelumnya, Ibu meminta untuk ada request order dari PT. Nah, di sini dia ada form untuk request order yang diberikan oleh PT ke supplier. Nah, anggap aja yang dibutuhin, itu tisu. Tisu dia, membutuhkan di gudang dia stoknya kurang. Kemudian, pada pengiriman atau mitra membutuhkan lebih banyak dari yang ada di stok gudang. Nah, di request order ini nanti, eee, perusahaan me-request pesanan ke si supplier tisu untuk mengirim jumlah tisu yang kita pesan. Kemudian pada menu transaksi juga ada barang keluar. Nah, di sini barang keluar itu lebih ke pendataan gudang. Yang tadi kan barang masuk, dia pendataan barang yang masuk ke dalam gudang. Sedangkan yang barang keluar itu lebih ke mendata barang yang keluar dari gudang untuk mengetahui stok di gudang itu ada berapa, sisa berapa, dan yang keluar berapa. Di sini hanya untuk pendataan di dalam gudang itu sendiri. Kemudian di transaksi juga ada penjualan barang. Nah, di sini bedanya dengan barang keluar, di sini lebih ke terjadi transaksi di mana barang keluar itu, ke customer ke siapa dan berapa yang dia beli, berapa yang dia bayar, itu ada di sini. Bedanya itu kalau yang barang keluar, dia hanya pendataan di dalam gudang untuk mengetahui stok, keluar, sedangkan di penjualan barang lebih ke barang yang keluar itu, untuk siapa dan pembayarannya bagaimana. Terus juga di sini ada bukti pembayaran yang nanti, berbentuk, struk yang itu, bukti transaksi yang dilakukan oleh dari customer sama perusahaan. Kemudian di transaksi itu ada riwayat penjualan. Riwayat penjualan itu lebih ke pendataan juga, hanya pendataan yang histori riwayat dari, si transaksi penjualan tadi dia masuknya ke sini. Jadi lebih ke penyederhana untuk tampilannya. Jadi kayak kita lebih mudah melihat, riwayat transaksi yang pernah ada itu di sini. Kemudian pada menu laporan, itu semua hanya berisi, e-report laporan-laporan dari form masuk, form keluar, transaksi semua itu hanya ada di sini. Jadi laporan tuh cuman bentuk pelaporan aja yang lebih ke bentuk pembukuan. Di sini ada laporan mitra, terus laporan, supplier, jadi suppliernya tuh siapa aja, laporan customer, customer-nya tuh siapa aja, terus petugas gudang juga ada di sini siapa saja sebagai, staf gudangnya. Terus ada laporan riwayat penjualan. Eee, Riwayat penjualan itu sama kayak yang tadi yang di menu transaksi, cuman ini di dalam pembukuannya lebih ke biar tertata aja sih, Bu.
kemudian ada laporan kemudian ada laporan laporan barang masuk, itu ya laporan barang yang masuk apa aja, kemudian ada laporan laporan barang keluar, ya barang yang keluar tuh apa aja, kemana. Ini untuk, menu master laporan itu lebih ke pembukuan yang nantinya untuk print out yang diberikan dari, gudang ke atasan. Jadi lebih ke mempermudah, staf gudang untuk, apa ya, pembukuannya gitulah, pelaporannya untuk bulanannya gitu. Kemudian, pengaturan. Pengaturan ya seperti biasa di sini ada untuk ubah password yang dilakukan oleh admin manakala mau dirubah, terus adminnya itu siapa identitasnya, dari profilnya si admin, kemudian di pengaturan ya tentang, jadi kayak ini ibarat cuman identitas dari aplikasi itu apa, punya siapa, siapa yang bikin, terus tujuannya apa, dan keluar. Itu untuk, keluar dari aplikasi jika udah, selesai digunakan. Jadi untuk aplikasi, yang kita bikin ini ditujuin untuk barang keluar masuk, ya barang yang masuk ke gudang, barang keluar yang dari gudang, terus barang itu ditunjukin ke siapa, dan transaksi penjualan dan bukti pembayaran yang ada di riwayat penjualan tadi. Jadi, mungkin, sederhananya yang kita bisa jelasin dari aplikasi yang kita bikin itu seperti itu, Bu. Untuk yang jadi pertanyaan Ibu kemarin itu perihal, transaksi ada di barang keluar eee, dan penjualan barang. Itu saya jelaskan lagi kalau untuk barang keluar itu sebagai pendataan di gudang untuk, apa ya, untuk monitoring barang yang udah keluar. Jadi lebih ke, apa ya, monitoring stok barang dan gitu-gitulah, Bu. Sedangkan kalau untuk, penjualan barang itu lebih ke transaksi antara, perusahaan dan si customer, baik itu customer ataupun mitra, dia ada di menu transaksi penjualan itu. Jadi, cukup cukup sekian, Bu, yang bisa kita jelaskan dari aplikasi kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, saya, mohon maaf. Mudah-mudahan Ibu bisa, memahami dan sejalan dengan apa yang saya pikirkan. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.